Boleh, siap-siap. Ya, oke. Selamat malam ya, teman-teman. Kita bisa mulai untuk Zoom malam hari ini ya. Jadi nanti teman-teman kita akan bisa sharing di sini, kita akan berbagi bersama ya dan nanti juga Pak Soleman nanti bisa berbagi dengan kita ya, dengan pengalamannya yang sedang luar biasa di lapangan. Jadi nanti bisa memberikan apa namanya? Mungkin sharing ya kan, mungkin tukar pikiran atau seputar apa yang dikendala di lapangan ya. Kita akan lebih banyak ke arah tanya jawab apa kendala yang saat ini mungkin dialami di lapangan, bagaimana mengatasi penolakan, bagaimana closing ya. Dan Pak Sulaiman luar biasa ini adalah founder dari Subes Team ya di Jambi, dan beliau saya salut luar biasa karena closingnya nggak main-main guys. Kalau kita kadang-kadang closing 3,6 juta aja susah setengah mati ya. Karena mungkin belum ketemunya Pak Soleman ini closingnya langsung ratusan juta guys. Nah ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu temannya itu kita akan belajar banyak dari Pak Soleman bagaimana beliau closing sampai ratusan juta ya kan, terutama mobile stokis ya. Dan nanti Bapak Ibu kita akan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan dari Pak Soleman ya. Dan di sini banyak sekali tim Subes ya. Malam hari ini kita akan bisa sharing dan nanti bisa dengan tanya jawab ya. Oke gitu Pak Soleman, saya serahkan nih waktu dan tempatnya bisa memberikan sharing-sharing ya, tips-tips nih bagaimana supaya teman-teman ini closingnya bisa sama-sama mobil stokis ya. Aduh, Luar aduh, biasa aduh. ya. Oke, silakan Pak Soleman. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa sekali. Makasih banyak Pak Jo, semuanya luar biasa ya. Soalnya Pak Jo ini agak sedikit merendah ya. Padahal income-nya bro miliaran juga. Iya, Aduh, tapi luar biasa Pak Jo ya. Kenapa? Ya, saya ucapkan selamat malam semuanya. Ya, salam kompak selalu ya bagi tim New Hope dan semua tim Subes Jambi. Jadi kita bersyukur ya di era digital saat ini, Zoom ya menjadi salah satu support system yang wajib kita terapkan dalam pengembangan bisnis kita. Wajib loh. Ini ke depan artinya teknologi bisa kita jangkau dari semua lini dan sisi. Ya, jadi kita ada Zoom nanti setiap minggu mungkin bisa 2 kali lah Pak Jo ya. Saran saya seperti itu. Jadi bisa menjangkau dari teman-teman semuanya. Nah, kemudian Zoom ini juga kita bisa jadikan Zoom evaluasi ya, sharing, kemudian apa ya, apapun kendala di lapangan misalnya, nanti kita jadwalkan Pak Jo ya. Karena Zoom ini juga membantu ya bisa jadi menjadi penawar ya ataupun obat yang sedang galau. Sedang galau karena mungkin teman-teman yang berjuang di lapangan ini belum juga diterima cintanya Pak Jo atau masih di PHP-in lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya pribadi dan semua teman-teman di Zoom malam ini ya bukan berarti gagal ya, bukan berarti gagal. Mungkin lebih tepatnya saya menyebutnya adalah tertunda saja seperti itu. Dan kemudian teman-teman juga bukan berarti tidak hebat, ya mungkin menunda kehebatannya sendiri dengan cara belum memantaskan diri seperti itu sih. Itu yang saya pahami ya. Nah, jadi dan juga bukan berarti teman-teman tidak bisa sukses ya. Mungkin saat ini menunda kesuksesannya sendiri sebenarnya dengan memaksa berjalan tanpa bekal. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya sudah apa ya berusaha maksimal, mungkin belum closing closing ya kan. Saatnya kita koreksi malam ini, mulai stepnya seperti apa, ataukah ada langkah-langkah yang keliru sehingga energinya memberi kesan yang kurang baik pada saat prospek. Itu penting teman-teman ya. Nah, jadi apapun bentuk bisnis yang kita tawarkan kepada calon prospek kita, tentunya mereka juga mencari apa yang bisa menjadi kelebihan gitu loh sebenarnya. Kelebihannya apa sih AFC seperti itu. Sehingga mereka anggap ini bermanfaat dan mereka bisa belilah pada umumnya. Karena endingnya adalah terjadinya transaksi jual beli. Itu di bisnisnya. Nah, jadi satu pintu masuk agar kita itu sesuai apa yang kita harapkan di bisnis, pastinya membangun trust terlebih dahulu dengan konsep yang benar. Ya, kita sharing aja teman-teman bagi pengalaman di sini. Ada konsep-konsep yang mungkin saat ini kita sendiri belum mendapatkan trust itu. Atau bahkan diri kita sendiri tidak trust kepada diri kita sendiri sehingga sulit memberi energi positif bagi prospek yang kita tuju seperti itu teman ya. Jadi ayo saatnya kita sekarang diskusi bareng karena bisnis network adalah bisnis yang tidak bisa diprediksi ya teman-teman ya, tapi harus diciptakan. Jadi pintar prospek tapi momennya itu tidak tepat, maka semuanya tidak akan maksimal teman-teman ya.
Jadi ibarat membangun rumah, bahan sudah lengkap, kemudian ingin memulai pondasinya, tapi mengerjakannya itu di saat misalkan hujan lebat atau dan yang lainnya. Nah, itu pun sudah keliru teman-teman ya. Jadi jadi Business Network dimulai untuk kita pahami bersama, pastinya dengan cara memulai bukan dengan tebak-tebakan. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira teman-teman ayo sharing bareng di sini, apa saja sih yang menjadi kendala di lapangan. Boleh? Nggak apa-apa. Open semuanya teman-teman ya. Oke, ya teman-teman sambil menunggu ya pertanyaan, pasti yang paling banyak ditanyakan gini Pak, harganya Nah, mahal nih, saya tidak punya duit. Nah, itu pasti pertanyaan general yang semua orang yang iya, hadapi ketika jelaskan saya tidak punya duit, ya kan? Harganya kok mahal ya, sekali. Nah, gimana Pak Sulaiman menjawab itu mewakili teman-teman? Pasti ini langkah pertama yang biasa ditanyakan. Silakan Pak. iya sebenarnya gini, kita pernah ikut sharing dengan Dokter Luigi ya sebenarnya, atau dengan Pak Adi juga, Pak Jo main di lapangan. Ada yang namanya Nemo ya. Nemo itu ibarat new member orientation. Ini bagi perkenalan bagi orang-orang awal yang baru bergabung di AFC. Jadi ada 4 cara teman-teman memulainya seperti apa. Pertama, how to start ya. Ini penting juga ya. Jadi kita nggak bahas dulu soal nilai harganya. Pastinya teman-teman pertama adalah bagaimana Anda memulai di bisnis ini. Kalau saya sebutnya namanya how to start. Yang kemudian target market teman-teman ya. Target market sangat penting supaya teman-teman pahami targetnya siapa seperti itu. Kemudian ada namanya support system. Nah, support system ini adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah teamwork. Nah, hari ini kita bentuk tim kita bergabung dengan Pak Jo, dengan tim-tim yang lainnya di New Hub supaya kita bisa sharing bareng di sini teman-teman ya. Ya, adapun hal-hal di lapangan seperti masalah harga dan sebagainya relatif sebenarnya sih kita bisa siasatinya itu dengan cara kelebihan dari produk kita sebenarnya. Mungkin yang paling penting adalah kita memulai bagaimana how to start dulu lah. Bagaimana kita memulai sebenarnya seperti itu ya. Jadi teman-teman jadi memahami ini bisnis saya ini mau dibawa kemana. Nah, tentunya yang mau saja pertanyaan sama teman-teman adalah kira-kira teman-teman yang sudah bergabung di AFC ini motivasinya apa gitu. Boleh ya dong saya tanya seperti ini. Ayo, kira-kira. Ditulis besar nggak apa-apa. Kira-kira motivasi teman-teman bergabung di AFC itu apa sih sebenarnya sih? Silakan diketik teman-teman. Why-nya apa nih? Ya, impiannya apa boleh, Ini nggak apa-apa. ini ini Why-nya penting, ini penting. Kalau impian nanti ya, saya pikir ya. motivasinya apa sih gitu loh. Kenapa mereka Motivasinya ya ya gimana gimana coba. Silakan dibuka aja Pak Jo ininya. ya siap. Ya dengan Eko Jambi, Pak Jo, Pak Oh, Sulaiman, baikku. selamat malam ya. Oke, siap. Mm-mm. Siap. Semoga malam ini berkah buat kita semuanya dan menjadi satu Amin, amin, tujuan buat amin, semua. amin. Kayaknya motivasi kita semua pengen sehat dan pasti hidup lebih lebih layak dari sebelumnya. Pasti ngelihat motivasi dari Pak Jo dilihatin dengan eh, layar yang sangat cakep. Oke. Pastinya isi dalam layar itu kelihatannya orang sukses semua dan kita Oh, kayaknya udah nggak sabar pengen pengen sukses. ya, Mudah-mudahan ya, kita ya, pasti ya, ya. pasti motivasi yang pertama adalah menjadi prioritas dan memberikan kebahagiaan pasti Oke, buat keluarga kita dulu pastinya. oke, yes, setuju. Betul, betul. Karena tidak semua punya motivasi yang sama seperti Pak Eko ya. Dan saya yakin itu. Nah, kalau tadi Pak Eko motivasinya adalah memberikan tentunya sesuatu yang lebih baik kepada keluarga tercinta ya. Ini salah satu motivasi yang sangat luar biasa sekali. Dan pastinya seperti Pak Eko ini pasti akan bertahan sampai sukses nanti seperti itu. Amin, amin ya rabbal Iya, alamin. ya karena kalau motivasinya misalkan oh karena saya produknya bagus, oh nggak bisa. Betul, serius gitu loh. Kita harus menemukan why-nya dan motivasinya apa sebenarnya. Sehingga kita bisa menjalankan bisnis ini seperti itu sih teman-teman sebenarnya sih. Jadi ibarat kita bangun pondasi rumah gitu kan, ya kita harus siapin dong. Gak mungkin kita langsung buat rumah itu atapnya langsung kan nggak mungkin. Pasti kita buat pondasi terlebih dahulu. Nah, pondasi teman-teman, kenapa harus bergabung di AFC? Itu harus tahu teman-teman. Nah, jadi kalau sampai motivasi tidak ditemukan, ya jangan berharap ya kan di bisnis apapun teman-teman tidak akan bisa mendapatkan keberhasilan. Seperti itu sih sebenarnya sih. Karena
masing-masing orang sukses yang pernah saya temukan, mereka menemukan motivasinya tersendiri sih, teman-teman. Oke. Nah, yang lain kira-kira apa nih motivasinya nih? Halo, Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu Rita. Baiklah, kalau Rita motivasinya itu karena anak. Kemudian bagaimana supaya kita bisa gratis untuk membeli produknya lagi. Nah, baru kemudian yang ketiga, otomatis kan harga diri kita terangkat ya kalau kita sudah finansialnya lumayan gitu. Oh, benar-benar luar biasa. Iya, ini nggak nyangka ternyata ke Toreda ya. Amin. Luar biasa nih Bu Rita ini nih. Iya, pertama cruise pertama di Jambi, sudah branding dirinya seperti itu. Besok bakal Toreda pertama di Jambi, satu-satunya di Jambi. Wah, luar biasa sekali. Ya, luar biasa Bu Rita. Luar biasa Bu Rita nih, mantap nih. Teruskan perjuangan nih. Salut luar biasa. Betul. Terus apalagi teman-teman motivasinya nih? Coba saya harus gali dulu ya, karena ini sangat penting sekali teman-teman ya, sangat penting. Karena seperti yang saya ulang kembali lagi, ketika ingin bangun rumah pasti fondasi terlebih dahulu. Ya, fondasi, kemudian kita tegakkan dinding, butuh besi, dan butuh atap nanti sebagainya. Ya, tentunya harus motivasi di awal Saudi. Seperti itu. Nah, kalau motivasinya itu biasa-biasa saja, maka lama-lama muntaber, mundur tanpa berita. Setuju nggak? Setuju banget tuh. Setuju ya? Setuju banget. Iya, karena betul, muntaber, mundur tanpa berita ya. Karena bicara motivasi itu ibarat kita ini sama seperti mungkin saya analogikan sederhana lah. Kita kepengen ke puncak gunung. Motivasinya apa mau naik ke puncak gunung gitu. Ya nggak? Apakah pengen dapat view yang luar biasa atau apa ada kebahagiaan tersendiri? Tentunya ibaratkan seperti itulah. Gunung kan mendaki nih ya. Gunung mendaki, ya kita harus tahu motivasinya apa. Tentunya banyak rintangan, halangan yang bakal kita akan hadapi di depan seperti itu. Nah, kemudian ada setelah teman-teman menemukan yang namanya motivasi diri, yang kedua adalah bangun rasa percaya diri Anda, teman-teman. Ini banyak teman-teman ini baru ditolak sedikit langsung galau. Iya, dibilang harga mahal langsung udah keok aja gitu loh. Nah, itu yang saya tahu. Nah, coba kira-kira bisa nggak bangun trust diri Anda, bangun percaya diri Anda sebelum energi kepercayaan diri kita sendiri itu ditransfer kepada energi orang lain. Ini sangat penting sekali. Nah, jadi kalau kita nggak punya PD, nggak punya rasa percaya diri kan, gitu, untuk prospek orang lain, kan, atau malu-malu dan sebagainya, memberi informasi aja malu, ya bagaimana? Pastinya adalah salah satunya nomor satu motivasi teman-teman belum kuat. Setuju nggak nih kira-kira nih? Setuju banget tuh. Iya. Nah, kalau motivasinya kuat otomatis ya. Gimana? Jadi kalau motivasinya kuat, rintangan apapun, setinggi apapun gunungnya, pasti dia akan capai sampai ke puncak, teman-teman. Pasti seperti itu. Sama ketika saya termotivasi yang besar, saya harus ke Medan waktu itu untuk benar-benar menerapkan afirmasi saya harus berdiri di atas panggung itu. Bukan karena Bushido, teman-teman ya. Ya, jadi saya tidak pernah berpikir Bushido, nggak pernah. Apalagi double Bushido nggak pernah. Apalagi Toreda saya nggak pernah mikir itu, ya kan? Saya mikirin bagaimana saya naik panggung dapat uang 3,5 M itu aja sih. Gimana teman-teman? Nah, itu sama saja Bushido, Pak. Itu sama saja Bushido, Pak. 3,5 M ya. Bahasa Pak Jo, melangit Pak Jo, hayalan Pak Jo. Ya, bermimpi dulu dong Bu. 3,5 M aja, nggak usah mimpi Bushido ya. Ini 3,5 M dah. Ngapain? Ngapain coba ngejar-ngejar Bushido coba? Iya, ngejar Bushido tapi nggak pegang duit, coba ngapain coba? Ya, setuju. Ya naik panggung dapat 3,5 M itu kan luar biasa. Nah, itu motivasi saya ketika saya datang ke Parapat. Saya harus berdiri di sana gitu loh, seperti itu. Yang pada akhirnya saya harus bangun trust
terhadap diri saya sendiri. Karena kalau nggak percaya diri percuma juga. Ya, tapi dasarnya saya kenapa percaya diri tadi, saya bisa memotivasi diri saya sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting ya. Mungkin kalau ada teman-teman catat boleh, nggak apa-apa. Tapi ini Pak Jo direkam Pak Jo ya? Ya, direkam jadi Oke, bisa siap-siap. Oke. ulang lagi. Yang tiga adalah meningkatkan pengetahuan, knowledge. Kalau kita sudah pede, ya kan, mulai deh kita sharing ya. Sekarang ini kalau malu tanya nggak apa-apa, kita sharing sendiri kelebihan AFC itu apa, keunggulannya apa, kita bandingkan dengan bisnis yang lainnya atau kita bandingkan produk yang lainnya. Nah, ini sangat penting teman-teman supaya kita punya nilai jual tersendiri. Nah, jadi kita punya kelebihan daripada produk yang kita tawarkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak tingkat pengetahuan, nggak bisa. Dimulai dari big idea, jadi ide yang besar, ya kan gitu, ya kan. Ya kalau saya menyebutnya adalah brainstorm gitu loh. Jadi badai otak saya berpikir kencang gitu loh Pak Jo. Ya saya nggak mikir panjang lagi, nggak toleh kiri kanan nggak. Sampai hari ini nggak. Udah lempeng aja, lurus aja. Sampai pada akhirnya saya meyakini bahwa semua itu akan terjadi. Dan pelan-pelan ketika saya action, karena action selalu bersandingan dengan kesuksesan teman-teman ya. Nah, itu semua orang sukses pasti mereka memulai dengan action semua teman-teman. Ya, tentunya kita harus kreatif teman-teman ya. Nah, jadi kita tetap menggali potensi diri kita, meningkatkan diri kita, yang tentunya pastinya kita harus berbeda dari yang lain. Ya, tentunya kita harus punya ciri khas gitu dari yang lain seperti itu. Nah, yang keempat, ini poin yang sangat paling penting sekali adalah miliki rencana dan tujuan, teman-teman. Ya, kira-kira saya mau tanya nih, kira-kira rencananya apa sih ya? Tujuannya apa bergabung di AFC ini? Coba Bu Rita, apa Bu Rita? Coba, ada apa impiannya coba nih? Ya? Ya Pak Jo, Ada nggak teman? ya Pak Oke. Sulaiman. Impiannya satu ya, anak pingin sehat. Kenapa? Itu motivasi yang paling terbesar dalam hidup kita. Kemudian kedua, pingin seperti yang kata Pak Sulaiman, tegak di panggung AFC yang terbesar itu. Mantap, mantap. Kenapa? Kalau kita sudah berdiri itu kan otomatis ya minimal itu kan kata Pak Sulaiman itu kan ada nilai rupiahnya berapa miliar tuh Pak yang tegak di situ tuh? 3,5 M. 3,5 M. Harga diri kita kan terangkat itu Pak. Kita nggak dipilani orang lagi. Betul. Atau kira-kira teman-teman ada yang lebih daripada kami yang punya rencana dan tujuannya seperti apa? Karena impian ini penting teman-teman ya. Karena kalau tanpa kita punya tujuan, apalagi bicara rencana ya, karena awal daripada tujuan adalah Anda merencanakan terlebih dahulu seperti itu. Jadi punya rencana, kemudian punya tujuan pastinya. Seperti sebut ya, saya anggap itu visi ya, setting goal, kemudian plan, kemudian bertahap masuknya itu ke action ya, ke action. Nah setelah action itu baru sukses teman-teman. Jadi yang mendekati itu adalah action, kemudian baru sukses teman-teman. Jadi nggak ada tuh Anda punya impian ya, tapi Anda nggak action nggak bisa juga. Karena stepnya bertahap, mulai dari visi, kemudian Anda harus punya goal setting, kemudian Anda action, setelah itu pasti Anda sukses. Seperti itu teman-teman. Atau yang lainnya ada punya rencana dan tujuannya gimana teman-teman? Atau impiannya seperti apa teman-teman? Tulis aja di komen biar kita bahas teman-teman ya. Ini seru loh, karena kalau nggak punya impian, teman-teman nggak punya impian di sini, ya percuma juga. Percuma. Jadi ibaratnya apa ya? Ingin mendapatkan sesuatu itu ya tidak punya energi sama sekali. Seperti itu. Ya, oke. Nanti saya bacakan teman-teman, boleh diketik tidak apa-apa apa impiannya. Ini kalau Pak Edo tadi, Pak Edo Enjoy, motivasi saya untuk membantu lebih banyak orang, membangun jaringan lebih luas dan mengangkat derajat hidup. Bu Aswati Jambi, ya saya ingin keluarga atau teman-teman saya sehat dengan konsumsi produk AFC, kemudian juga saya mau sukses dalam bisnis AFC. Nah, itu tadi motivasinya.
Yang lain Oke. yuk, ketik. Nanti tak bantu bacain. Saya bacain, tak apa-apa. Oke, Langsung siap boleh. ya. Karena Nemo ini penting ya. Nemo ini menggali apa sih yang menjadi motivasi kita, itu yang pertama. Ya kan? Temukan alasan-alasan kuat kenapa kita harus bergabung di AFC, kemudian kenapa kita harus benar-benar berubah lebih baik, baik itu secara pribadi, finansial dan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa temukan itu, how to start-nya seperti apa, maka akan sulit. Iya. Ya. Nah, jadi betul. Pertama adalah tadi yang saya bahas lagi, temukan motivasi Anda kenapa bergabung di AFC. Kemudian yang kedua itu bangun rasa percaya diri Anda, teman-teman. Yang ketiga, sudah pastinya tingkatkan pengetahuan atau tingkatkan knowledge, teman-teman ya. Kemudian miliki rencana dan tujuannya. Ini nomor 5 paling penting adalah berkomitmen, teman-teman. Karena sampai sekarang ya, ada teman-teman yang belum berkomitmen. Belum sungguh-sungguh. Jadi ibarat berkomitmen itu ibarat kita jatuh cinta kepada seseorang, kemudian kita ingin menikahinya sampai tua nanti seperti itu. Ya, kira-kira teman-teman ini sudah berkomitmen belum? Kira-kira nih. Menurut Pak Jo gimana Pak Jo nih? Ayo terus diketik di komen. Sudah berkomitmen belum? Ya kan? Ya, kalau kita mengerjakan bisnis sesuatu, memang kita harus punya komitmen tinggi, ya kan? Iya, Apapun betul. rintangannya, apapun kesulitannya, Ya, kan? betul. Apapun menjadi halangannya, ya kita sudah komitmen, ya pasti Ya, harus lanjut ya. Seperti saya sudah berkomitmen 5 tahun lebih, saya sudah di AFC ya, karena saya iya, berkomitmen di sini. Jadi sejak betul. 2019 saya komitmen tidak mencong ke kiri, tidak mengikut ke kanan, ya kan? Tetap tegak lurus saja karena apa? Komit, Oke, ya kan? Komit karena faktor oke. Y-nya itu sudah kuat. Karena faktor Y sudah Ya, kuat, ya pasti lebih mudah kita untuk menjalani setiap tantangan. Ya teman-teman yang lain yuk, oke. apa nih? Silahkan. Bu Siti Murni, tujuannya badan sehat dan dapat income dari AFC. Bu Rita tadi sudah nih, meningkatkan penghasilan yang lebih baik dan berkualitas. Itu impiannya mungkin sama tujuannya. Silakan Pak. Oke. Komitmen sangat penting sekali teman-teman ya. Karena tanpa Anda berkomitmen, sudah pasti ya Anda akan putus setengah jalan. Ya, nah, pasti seperti itu. Gitu. Bisnis ini kan seperti maraton ya teman-teman ya, pasti akan menuju dari start sampai ke finish teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda stop tengah jalan, berarti Anda sudah menentukan diri Anda tidak untuk menjadi one, tidak menjadi seorang pemenang seperti itu sebenarnya sih. Jadi komitmen juga bisa kita ya ilustrasikan sederhana lah. Saya bilang tadi kayak orang pacaran, kemudian dia harus melamarnya, menikahinya, kemudian sampai tua hidup bersama seperti itu. Jadi komitmen itu penting teman-teman ya. Nah, yang paling penting lagi adalah yang keenam adalah konsisten. Konsisten sangat penting sekali karena ini kunci daripada keberhasilan kita teman-teman. Nah, jadi ibarat kata kalau misalkan ada beberapa istilahnya di luar itu yang menawarkan ya hal-hal yang memang dianggapnya rumput tetangga lebih hijau atau apa, kita sudah konsisten dengan apa yang sudah kita pilih teman-teman. Tegak lurus gitu loh. Nah, tegak lurus, kita bentuk komitmennya, kemudian kita konsisten menjalaninya gitu. Jadi fokus aja seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang sukses itu pastinya mereka orang yang fokus. Pastinya. Karena ketika mereka fokus, maka energinya ditransfer dengan dengan sempurna. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang ketujuh terakhir adalah optimis, teman-teman. Ya. Jadi optimis ini sangat penting, teman-teman ya. Karena kalau misalnya Anda nggak yakin, jadi percuma juga bisnis apapun yang teman-teman jalankan, maka tidak akan bisa berhasil, teman-teman. Nah, jadi saya akan ulang sekali lagi, teman-teman ya. 7 daripada how to start di bisnis ini, mungkin teman-teman bisa catat. Pertama, temukan motivasi Anda kenapa bergabung di AFC. Yang kedua, bangun rasa percaya diri Anda, teman-teman. Yang ketiga, tentunya tingkatkan pengetahuan. Yang keempat, miliki rencana dan tujuan, teman-teman. Yang kelima adalah berkomitmen, pastinya. Yang keenam adalah konsisten. Yang ketujuh adalah optimis.
ini adalah dasar seseorang bagaimana mereka memulai sehingga masuk ke tahap berikutnya dan bisa menuju sukses, seperti itu, teman-teman ya. Sampai di sini mau ditanyakan, monggo silakan. Ini saya satu ketik Pak, diulangi lagi ya. Temukan Oke. motivasi, bangun kepercayaan diri, lalu upgrade diri tadi ya. Tingkatkan pengetahuan, Pak. Ya, tingkatkan pengetahuan. Betul. Terus 4. Yang keempat adalah harus memiliki rencana dan tujuan ya, teman-teman. Harus punya rencana dan tujuan Tujuan. jelas. Betul. Iya. 5. Yang kelima adalah berkomitmen. Berkomitmen. Ya. Oke. Yang keenam adalah konsisten. 6 konsisten. Ya. Oke. 7. Yang ketujuh adalah optimis ya, keyakinan, teman-teman. Optimis selalu. Ya. Atau berpikir positif gitu ya, Pak. Betul, optimis. Yakin. Nah, jadi ini adalah dasarnya orang-orang sukses membangun bisnis apapun, teman-teman. Karena saya sering sharing ya dengan beberapa orang-orang sudah hebat di AFC, ya kan, menggali mereka dan sebagainya. Dan saya lakukan itu semua. Nah, lakukan itu semua. Saya nggak pernah berpikir ketemu orang ini nggak punya duit itu. Saya berpikirnya orang ini banyak duit aja gitu loh. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Ya kita nggak boleh ya menjudgment seseorang kalau memang nggak punya duit, katanya nggak bisa gitu loh. Jadi penting, jadi how to start itu bagaimana kita ini optimis, yakin dulu seperti itu. Nah, karena tujuan kita kan tadi di awal, motivasinya yang sudah dapat di awal. Ya kalau motivasi nggak ketemu, ya mustahil. Optimis itu bisa jadi mustahil. Mustahil seperti itu. Nah, jadi ketujuh ini silakan terapkan teman-teman. Apa namanya, ingin duplikasinya. Karena saya mau duplikasi betul orang-orang sudah sukses di AFC dengan cara-cara seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Siti. Oh, silakan Pak Jo. Pak Soleman, kalau pas market Pak Soleman prospek itu yang sakit atau orang yang jalankan bisnisnya? Nah, ini ya. Oh iya betul. Bapak prospek. Nah, ini. Iya. Jadi ini masuk ke namanya ke target market ya, teman-teman ya. Masuk ke target market. Jadi target market kita adalah semua usia dan segala profesi, teman-teman. Ya. Nah, kemudian manfaatnya apa? Sangat manfaat sekali. Mulai dari ibu hamil, teman-teman ya. Mulai dari ibu hamil, anak-anak, dewasa, dan lansia, teman-teman. Dengan kondisi sehat atau kondisi sakit, teman-teman. Yes. Nah, jadi saya tidak apa ya, orientasinya itu kepada orang sakit, enggak. Ya kalau kita masuk makna kepada arti kondisi sehat dalam pengertian WHO ya, itu banyak penjabarannya, teman-teman. Jadi kondisi sehat itu bukan berarti kondisi sehat fisik aja gitu loh. Secara sosial ya kan gitu. Dia harus sehat juga. Nah, jadi saya malah melihatnya tidak hanya orang yang sakit saja yang menjadi prospek, tapi orang yang sehat pun bisa kita prospek. Karena apa? Bisa jadi gitu loh. Orang yang sehat tadi malah sakit psikisnya. Jadi antara kanker penyakit dengan kanker kantong kering kan beda tipis ya. Betul. Sama-sama kankernya ya Pak. Sama-sama kankernya sebenarnya. Sama kankernya gitu loh. Apalagi teman udah curhat nih. Pak Sulaiman bisnis apa sekarang? Wah udah, saya langsung siapin jala tuh. Bener. Udah siapin jala. Jadi di bisnis AFC ini sebenarnya di dalam network marketingnya gitu kan. Jadi saya pribadi melihatnya kita ini bukan diajari mancing, kita bawa pancingan, bawa umpan, kita cari sungai ataupun kita memprediksi kolam yang mana yang banyak ikannya. Bukan seperti itu. Target market kita jelas di sini, teman-teman. Ya, semua usia ya, sampai segala profesi, teman-teman. Jadi itu target market kita sebenarnya, teman-teman. Bahkan itu ya, kalau kita mau cerdas, kadang-kadang saya suka isengin teman-teman ya. Kalau lagi ngobrol atau apa gitu kan, terus dia batuk. Kayaknya batuk lu agak kemungkinan TBC dia bilang gitu. Nah, itu jadi bahan-bahan pembicaraan, teman-teman. Sebenarnya iseng gitu loh. Sebenarnya iseng, tapi jadi bahan pembicaraan yang pada akhirnya saya cerita tentang kualitas produk KFC dan sebagainya seperti itu. Karena kita harus mampu memulainya dulu gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisnis kita bukan diprediksi, tapi diciptakan, teman-teman.
diciptakan. Karena ini sudah zamannya adalah dunia informasi, teman-teman. Dunia informasi. Nah, kita tujuan berinformasi. Nah, cuma dengan cara-cara yang tadi kita punya konsep, kita punya cara-cara yang memang itu mudah untuk mereka pahami. Seperti itu. Jadi itu yang selama ini yang saya prospek, bukan orang sakit aja, tapi itu orang sehat juga saya prospek. Seperti itu. Nah, kemudian langkahnya apa lagi? Misalkan bagi orang sakit. Nah, rata-rata yang saya lakukan ketika mereka itu sudah merasakan manfaatnya, saya selalu memberikan solusi supaya dia bercerita kepada tetangganya atau bercerita kepada keluarganya tentang kualitas produk. Saya kepengen informasi ini menyebar misalkan di satu tempat gitu loh. Saya selalu buat sedikit kumpul, kemudian sedekah bareng, mengumpulkan teman-temannya bahwa dia konsumsi produk Subarasi ini sehat. Seperti itu. Kemudian ya saya agak sedikit bantu dana ya untuk acara kecil-kecilan atau beli kue atau apa, sambil dia cerita kalau bahwa saya sudah sehat dengan konsumsi Subarasi. Nah, secara tidak langsung dia mempromosikan sendiri produk itu, Pak, sebenarnya. Itu yang sering saya lakukan. Jadi masa iya sih sudah sehat nggak mau berbagi informasi ke yang lain, ya kan? Karena bagaimanapun juga kan sedekah nggak harus uang. Bapak harus berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Ayo saya bilang, kita informasikan ke teman-teman Bapak atau yang lainnya, makan bareng aja lah. Nah, maka dengan cara seperti itu, nilai daripada trust yang ada diceritakan langsung oleh pasien tadi langsung dapat. Nah, itu yang saya lakukan ya. Kecil-kecilan aja seperti itu, teman-teman. Karena kalau langsung saya cerita, ya siapa saya? Mereka kan belum kenal saya atau apa. Tapi ketika ngobrol, duduk, dikenalin, ya itu kan strategi marketing aja, teman-teman. Seperti itu ya, Bu. Oke. Itu ya, mungkin ada pertanyaan yang lain, teman-teman boleh diketik di komen atau mau bertanya langsung sehingga bisa lebih interaktif ya, teman-teman ya. Tanya jawab ya. Silakan. Apa yang ditemui mungkin di lapangan, ya kan? Boleh, boleh tanya aja. Silakan bisa sharing. Mau tanya nih Pak Sulaiman. Boleh, boleh. Yang mau saya tanyakan gini, di sini Sambil kan ngopi ya. Pak, ya silahkan Pak. Nah, di sini kata Bapak tadi kan dasar-dasar untuk kita sukses gitu. Gimana caranya membangun tim supaya semuanya bisa berjalan seperti yang kita harapkan dan kita bisa sukses bersama-sama. Kemudian ada yang orang hanya dia mampu untuk meng-closing. Kemudian sudah dia closing, pembinaan itu agak kurang. Kemudian yang dibinanya ini balik lagi bertanya sama yang kita bukan sponsornya. Sementara kalau kita terlalu dalam nanti ini melakukan pembinaan tanpa kita edukasi sama yang sponsornya, nanti takut salah paham gitu kan Pak. Nah, kemudian sementara kita mengharapkan kita semua bisa di dalam bisnis ini nih meraih sukses yang sama gitu. Walaupun nanti memang hasilnya tidaklah sama. Ya tentu kan tergantung dengan usaha kita ya Pak ya di sini, bukan karena siapa duluan atau di sini kan siapa yang bekerja dia yang mendapat hasil yang maksimal gitu nantinya. Nah, terus yang saya tanyakan di sini ini bagaimana kita membangun tim kita ini supaya semuanya paham dengan visi yang kita harapkan gitu. Nah, kita kan mengharapkan semuanya bisa sukses di dalam AFC. Sebagian teman-teman ini karena ada yang bisa hanya closing, ada yang mungkin pengetahuannya tentang AFC kurang, atau ada yang merasa malu. Kemudian jadi akhirnya ya ini
kesulitan untuk meng-closing gitu. Nah, ada yang cuman ya carikan laku biar bisa kita ini gitu. Nah, jadi sementara kita ya kita kan kerja juga jadi ibu rumah tangga, terus kita ya pergi juga kan untuk ini kita juga kan Pak, kebutuhan kita gitu. Nah itu gimana ya Pak trik dan cara untuk menyampaikan sama teman-teman ataupun supaya satu visi lah gitu, gimana itu ya Pak? Terima kasih. Oke, baik Bu ya. Waalaikumsalam. Sebenarnya harus dipahami teman-teman, ini adalah bisnis kita sendiri. Bisnis kita sendiri. Nah, cuma bagi teman-teman yang masih awam, yang masih bingung, sudah harus mulai banyak bertanya kepada yang paham lebih ngerti. Jadi bertanyanya bukan ke samping tapi ke atas. Misalkan ya kan, tadi Bu Rita ada sponsornya di bawah nih. Kemudian sponsornya mensponsori lagi di bawahnya lagi. Sampai kedalaman nggak tahu berapa. Nah, curhatnya itu ke atas. Jangan ke samping ya, jangan ke samping. Atau ke crossline nggak boleh. Nggak boleh. Jadi curhatnya ke atas. Gitu. Boleh curhat ke Bu Rita, boleh curhat ke saya, atau boleh curhat ke Pak Jo, atau boleh curhat ke Dokter Luigi langsung juga boleh. Seperti itu. Nah, karena kami ingin tercipta duplikasi yang benar kepada tim-tim kami juga di bawah. Seperti itu. Karena kita bisa maklumi, tidak semua orang paham bisnis yang namanya network marketing. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Ya mereka masih ingin menjalannya konvensional misalnya. Ya itu silahkan saja gitu. Tapi ada edukasi terlebih dahulu kita sampaikan. Ya. Jadi memang sebenarnya gini ya Bu ya. Ya saya lihat bahwa SDM Indonesia terlambat ya. Terlambat. Kenapa? Mungkin di negara lain mereka sudah bentuk seperti bisnis-bisnis digital yang memang tidak ada produknya seperti itu ya. Mereka sudah mengarah ke sana gitu. Mereka menggunakan dunia informasi ini sebagai lahan uang. Nah kita masih menggunakan cara konvensional. Berhasil nggak? Ya berhasil tapi lama gitu loh. Tapi lama. Nah hanya orang-orang terpilih yang paham konsep bisnis network itu yang bisa berhasil dengan cepat. Jadi kayak seperti Bu Rita dapat pengaduan seperti itu, kalau masih itu di bawahnya Bu Rita, maka tampunglah ceritanya. Edukasilah dengan benar kepada tim seperti itu. Jadi cuma saya berpesan kepada memang para member di bawah yang saat ini mungkin belum dapat edukasi dengan benar. Jadi nggak apa-apa saatnya bertanya, kemudian jangan sungkan, jangan malu, atau mau japri pribadi WA saya langsung nggak apa-apa. Saya welcome orangnya itu. Ya, jadi kalau bahasa Jawa Pak, orai sini Pak Jo ya. Jadi nggak usah malu-malu karena kami berharap semua teman-teman yang dari AFC Jambi khususnya tentunya doa saya pribadi teman-teman semua sukses di sini. Nah, jadi beda ya, bedakan dengan bisnis konvensional. Bedakan. Contoh misalkan kita jualan hari ini jualan pempek misalnya. Nah, kemudian tiba-tiba ada yang jualan pempek sebelah gitu. Dan dia rame. Otomatis doa kita kadang-kadang buruk, teman-teman. Aduh, biasa penghasilan saya sekian gara-gara ada cabang orang lain di sana, maka bergeser ke sana. Doanya apa? Buruk. Mudah-mudahan nggak laku. Kan seperti itu kira-kira ya. Itu bisnis konvensional, teman-teman. Nah, dan teman-teman harus mengerti bahwa kita bisnis network, teman-teman ya. Bisnis network, maka doa kami pun di atas pastinya yang terbaik buat teman-teman. Saya selalu doa saya dalam ya Allah, orang-orang di bawah saya, mudah-mudahan mereka bisa sukses. Dan mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih di sini, berubah kehidupannya. Itu doa setiap hari seperti itu. Pasti itu, pasti. Ya. Baik Dokter Luigi atau teman-teman yang lain, semuanya sama gitu. Semuanya sama karena ada feedback, ada feedback. Nah, feedback itu selama ini yang diterapkan oleh para musido udah tepat, udah benar. Contoh misalkan kita buat acara di acara-acara besar ya seperti LOP Mini dan yang lainnya, itu dibantu support dana loh teman-teman. Bener nggak? Teman-teman ngerasain nggak kemarin? Berapa bulan dibantu Dokter Luigi, atau Pak Jo, atau kemudian Pak Adi Gunawan. Ayo teman-teman. Ya, itu adalah support system teman-teman. Nah, jadi untuk menjaga kekompakan tim di daerah, mereka siap bantu turun ke bawah. Seperti itu.
Itu namanya menjaga kekompakan tim. Nah, seperti saya ataupun Bu Rita atau yang lainnya atau Dr. Hasan atau Pak Jo yang sudah merasakan katakanlah penghasilan di AFC gitu. Dan jangan juga pelit juga gitu loh. Dalam artian bukan pelit uangnya ya, pelit ilmu gitu loh. Pelit ilmu. Kita welcome dengan siapapun sini. Kita nggak peduli dia itu siapa di bawah kita, tapi pada prinsipnya mereka adalah orang yang harus kita bantu supaya sama seperti kita. Seperti itu Bu Rita ya. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau saya boleh nambahkan, prinsip Siap, penting ya. Prinsip yang penting juga kita terapkan ada 3 prinsip ya teman-teman ya. 1, edifikasi, selalu kita mengedifikasi, memberikan nilai lebih kepada perusahaan, kemudian leader, ya kan, upline, bahkan sponsor kita ya. Itu edifikasi namanya kan, menaikkan nilai ya. Itu seperti itu ya. Lalu yang kedua tadi yang seperti disebutkan Pak Soleman yaitu konsultasi. Nah, penting ya. Konsultasi itu selalu ke atas, jangan ke bawah. Kalau kita ada permasalahan, kita ada kendala, itu konsultasinya ke atas. Ya, itu yang tepat, bukan kita ke bawah. Oke, paham ya teman-teman. Jadi kita konsultasi penting, satu garis itu jauh lebih penting, jangan ke seberang ya kan atau beda tim ya, karena itu namanya masuk ketiga namanya no cross lining. Ya kan, no cross lining. Itu kita ngomong curhat sama orang yang tidak satu jalur dengan kita. Kita curhat sama tim yang di seberang sana ya kan, wah susah ya ternyata ya apa ngerjain di sini susah, iya memang susah, ya udah yuk berhenti aja lah. Nanti diajaknya mesti gitu ya kan, akhirnya sama-sama lemah ya kan, nggak termotivasi. Konsultasi selalu ke atas ya teman-teman, bukan ke samping atau ya beda tim ya, itu selalu jangan juga ke bawah. Konsultasi itu segala permasalahan ngomongnya ke atas gitu. Jadi jangan malah ke bawah, nanti ngomong sama timnya nih bawahnya susah ya ini ditolak terus ternyata harganya mahal, udahlah kayaknya nggak jodoh nih di sini lah. Itu repot itu malah menularkan virus negatif. Gitu ya Pak Soleman ya. Iya, seperti itu. Jadi harus konsultasi ya. Apapun kendala di lapangan, saya pribadi baik buruknya saya tampung loh. Ada yang kadang-kadang keluhannya ya macam-macam ya teman-teman. Nggak apa-apa, saya malah lebih senang seperti itu. Nanti saya tak kasih tipnya, kasih solusinya seperti apa. Ini penting, poin penting. Karena kenapa kita harus di awal tadi yang 7 how to start tadi kita harus pahami juga. Terus kemudian yakin nggak sih kita berhasil di sini? Ya, kan optimis yakin ya. Nah, karena harus kita paham juga target marketnya siapa. Nah, target marketnya siapa gitu loh. Nah, target market kita adalah tadi semua usia dan semua segala profesi teman-teman ya. Nah, tinggal teman-teman fokus aja sebenarnya. Bukan fokus kepada masalah, bukan. Fokus menimba ilmu dengan orang yang sudah sukses. Jadi kalau cerita kepada orang yang belum sukses, percuma. Nanti akan negatif dapatnya gitu. Energinya pasti negatif, pasti gitu. Nah, curhatnya kepada orang yang sudah melewati itu semua. Mereka sudah sukses di sini semua gitu. Nah, kalau saya ketika bicara tentang target market ya, saya lihat ini nih. Saya pernah melihat penjual kerudung itu sukses dan kaya. Padahal target marketnya hanya seorang perempuan yang bisa memakai kerudung. Betul ya? Yang tidak mau pakai kerudung ada nggak perempuan? Ada. Laki-laki bisa nggak pakai kerudung? Nggak bisa. Target marketnya hanya perempuan yang mau berkerudung. Tapi ketika dia fokus menjalankan bisnisnya, kita bisa lihat hanya menjual kerudung saja dia kaya gitu. Dan bisa merubah nasibnya di sana. Ya, fokus kuncinya teman-teman. Yang kedua, kita bisa lihat ada seorang pengusaha kaya dari hanya jual lipstik saja teman-teman. Laki-laki bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai. Ya kan? Anak-anak nggak bisa pakai. Perempuan pun terbatas, hanya yang perempuan ingin terlihat cantik saja, yang dia bisa beli alat kecantikan tadi. Tapi ketika dia fokus menjalankannya, lihat kaya juga seperti itu. Nah, jadi ini penting buat kita open mindset diri kita. Produk kita ini target marketnya sangat jelas, semua kalangan, mulai dari ibu hamil sampai anak-anak, sampai dewasa, sampai lansia seperti itu. Kebayangkan, tinggal bagaimana caranya saja. Langkah-langkahnya apa sih yang harus kita lakukan supaya kita berhasil di bisnis ini. Seperti itu sih teman-teman ya.
Oke, ini ada Bu Oke. Namlah, Bu Naklah menanyakan, Nah, Pak. Bu Naklah tanya, malam Pak, nah, bagaimana cara mempertahankan motivasi dan semangat dalam menjalankan bisnisnya di AFC? Nah, bagaimana Pak? Kira-kira Pak, mempertahankan Pak? ya, ya tadi seperti yang bilang tadi berkomitmen. Terakhir kan berkomitmen. Ada komitmen, kemudian konsisten, kemudian ya Anda harus optimis. Itu kan berangkai itu. Nah, temukan motivasi. Karena kembali kepada why. Kenapa Anda harus melakukan ini? Ya, seperti itu. Jadi komitmen itu sangat penting. Berkomitmen dulu dengan diri sendiri sebenarnya. Seperti itu. Saya dulu ya, saya ketemu dengan Dokter Luigi. Pertama kali saya di hotel Swiss Bell. Saya ke sana ketemu. Saya menanyakan 2 hal dengan beliau. Pak Dokter, bagaimana perusahaan AFC? Walaupun saya sudah tahu informasi di Google ya. Dia buka cerita AFC ini. Yang kedua, dokter, jangan tersinggung dengan pertanyaan saya. Oh, silakan Pak Sulaiman. Dokter berapa lama di AFC? 5 tahun lebih, 6 tahun. Duitnya bisa lihat nggak berapa? Oh, nggak apa-apa Pak Sulaiman. Ditunjukin semuanya akunnya sama saya, dibuka, dan apa yang diucapinya benar semua. Sampai saya minta nomor pajaknya dengan beliau. Kemudian, setelah itu, ya saya tertegun. Ada perusahaan yang bisa bertahan sampai 5 tahun lebih, itu aja. Karena biasa perusahaan network itu jarang sekali bertahan sampai selama itu. Seperti itu. Makanya saya share kemarin tuh di video ya, untuk bayar bonus kita aja bukan dari keuntungan retail, tapi dari saham, bursa sahamnya AFC. Gila nggak teman-teman? Saya udah kebayang berarti AFC ini, bayar gajinya AFC ini udah siapin. Untuk bayar member AFC udah disiapin semua. Jadi wajar gitu loh mereka bertahan. Karena mereka bayar gaji kita ya, bayar bonus kita ya dengan sahamnya mereka. Kecil lah. Ya kan? Mereka dapat triliunan, kita cuma uang paling ya berapa? 100 miliar misalnya gitu. Kecil loh. Nah, itu satu. Ya, itu. Nah, kemudian ketika saya ngobrol panjang lebar dengan Dokter Luigi, saya ditanya, Pak Sulaiman suka bisnis juga? Saya bilang, ya ada lah dok, saya bilang beberapa bisnis saja jalani gitu loh. Kemudian dia bercerita tentang Sandiaga Uno sama saya. Dan itu saya terpukul, tertampar. Nah, endingnya adalah, usia Pak Sulaiman berapa? Saya bilang 41 tahun. Bisnis apa aja? Banyak Pak. Boleh saya tanya balik? Boleh. Uangmu berapa sekarang? Saya diem Pak Jo. Gak bisa ngomong. Ada nggak 100 miliar katanya? Nggak ada saya bilang. Ada nggak 100 juta katanya? Saya bilang nggak ada. Ada nggak uang Pak Sulaiman itu 10 juta? Saya bilang nggak ada. Ada nggak sekarang 5 juta di rekening? Saya bilang nggak ada. Ada nggak 1 juta? Saya bilang gitu. Lebih dok saya bilang. Saya lebih dok saya bilang gitu. Usia 41 tahun, anak 3, dia bilang kan. Nah, itu. Uangnya di rekening cuma 1 juta sekian. Apa yang dia bilang? Ada yang salah sama hidup lo. Gitu. Saya kayak ditampar Pak Jo. Saya kayak ditampar gitu loh. Ya, kita kan sering bisnis juga ya. Sering bisnis gitu loh. Nah, selama ini gak pernah saya menemukan orang yang membuktikan seperti itu. Nah, saya langsung tertampar hari itu juga. Berarti ada yang salah dengan konsep saya selama ini. Ya wajar. Ya tadi, kita tidak membangun kepercayaan diri kita. Kita tidak berusaha untuk memilih kendaraan yang tepat untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Pak Sulaiman pulang sekarang, katanya kan. Lihat anak istrimu lagi tidur, katanya. Kamu udah buat kesalahan besar dalam hidupmu, katanya. Waduh. Saya langsung digituin coba. Mengena, Seperti itu. langsung Iya, gitu loh. Pak. Tertampar langsung. Ya sekarang gini, akhirnya apa? Saya mengambil kesimpulan bahwa iya, saya bilang gitu. Saat ini meskipun kita banyak uang, ya, mohon maaf, kita hanya bisa menduplikasi anak-anak dan masa depan kita bicara tentang bagaimana kerja keras mendapatkan uang. Yes. Itu yang saya pahami gitu loh. Berarti kita belum bisa menjadi dikatakan orang sukses dong di mata keluarga kita. Kalau hanya sebatas menunjukkan bahwa kita bisa berhasil dengan kerja keras kita. Nah, ini ada yang salah juga saya bilang nih. Nah, kemudian apa yang harus kita duplikasikan kepada anak? Apakah masih cara mencari uang?
ternyata begitu saya ngobrol, ada beberapa orang hebat ya, saya komunikasi dengan dia. Kalau masih Anda duplikasikan kepada keluarga Anda cara mencari uang, Anda belum berhasil kan? Harusnya gitu loh. Yang dikatakan berhasil itu adalah ketika Anda sudah berhasil mendapatkan uang, kemudian Anda duplikasikan ke anak dan istri Anda untuk mengolah uang itu katanya. Ya. Nah, itu apa ya Pak Ju ya? Saya pikir ada yang benar, banyak yang salah, Pak Ju. Banyak yang salah. Banyak yang salah. Memang anak-anak kita bukan suruh dia duplikasi seperti kita cari uang, bukan, tapi mengelola uang mereka, mengelola uang itu bagaimana supaya tadi bicara kelipatan ke depan, ada keberkahan lebih bagus lagi. Kalau masih duplikasi cari uang ya sama aja Pak Ju, belum sukses. Iya, betul sekali. Ya, Itu ya. seperti itu ya. Nah, jadi temukan motivasi yang sungguh-sungguhnya. Dreamnya apa? Impiannya apa? Dreamnya apa? Seperti itu. Jangan dreamnya pengen kawin lagi, nggak usah. Nah, Itu itu yang bahaya. bahaya itu. Kalau sudah banyak duit Aduh. bahaya itu. Cobaan, godaan ya Pak. Wah. Apalagi Pak Jo Aduh. cari yang janda. Apalagi cari yang janda. Aduh, bukan. Kadang-kadang kita punya duit sedikit, lebaynya minta ampun lah ya. Jalan petatang petenteng segala macam. Ya seperti itu. Ya kita tiru ya kayak Pak Ernest Prayuda bangun masjid diam-diam nggak tahu orang, ya kan, tutupin seperti itu. Oke. Terus ada lagi yang bertanyakan? Atau saya lanjut ke lakukan cara mudah atau mau bertanya silakan monggo. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nih, luar biasa nih apa yang di-sharingkan ya. Boleh diketik, boleh langsung bisa di-unmute juga boleh. Kan ada teman-teman yang mau ditanyakan nih, Pak Edo. Udah open mic Pak Edo. Mau ditanya atau ini ada Bu Sri Hartati bertanya gimana sih caranya kita sudah edukasi tapi masih lambat direspon. Nah, itu gimana Pak? Jadi gini ya teman-teman. Kalau saya pribadi melakukan itu dengan cara termudah dulu teman-teman. Cara termudah dulu. Yang pertama adalah tentukan target teman-teman ya. Kita tentukan target kita nih siapa. Kira-kira sudah pernah melakukan itu belum? Kayak ini target saya deh gitu. Ada yang pernah melakukan itu belum? Sudah, ini ada yang jawab. Sudah ya, oke. Kemudian yang langkah kedua adalah identifikasi. Ya, identifikasi penting loh. Dicari tahu dulu, ya kan? Baik itu orang yang tidak kita kenal ataupun yang sudah kita kenal. Ya, jangan langsung cerita tembak, oh ada bisnis bagus, bukan begitu. Bukan begitu. Ya, selalu ada apa ya? Ibaratnya itu selalu ada cara masuk yang tidak mudah ditebak seperti itu. Ya, tidak mudah ditebak. Jadi identifikasi dulu, kemudian jangan langsung to the point. Jangan langsung to the point. Apalagi kita paham karakternya. Sudah kita identifikasi nih. Saya kalau kepada orang-orang yang baru misalnya gitu kan, orang baru, ya sering sharing ngobrol terlebih dahulu. Ya setelah itu saya tanya, saya bilang, Bapak bisnis apa gitu. Dia bilang bisnis ini segala macam. Nah kemudian saya mencoba open mindset ngobrol. Sejauh apa gitu loh. Lalu dia bercerita sama saya, ya saya fokus ke anak Pak. Kemudian kalau saya harus bisnis seperti Bapak, belum ada waktu katanya. Ya, sering nggak menemukan seperti itu? Ya. Belum ada waktu katanya, gitu loh. Oh, saya bilang gitu. Nah sekarang kalau misalkan saya bos Bapak, nah, kemudian saya berikan Bapak cuti sampai 3 tahun, apa yang Bapak lakukan? Saya tanya balik Pak Jo. Luar biasa, luar biasa. Gimana? Kasih cuti. Ya, seandainya saya bos Bapak, saya bilang gitu. Tadi bilang Bapak nggak punya waktu kan? Seandainya saya bos Bapak, saya berikan cuti Bapak waktu 3 tahun.
pertanyaan saya adalah apa yang Bapak mau lakukan dalam 3 tahun itu? Dan dia nggak bisa jawab, Pak Jo. Ya. Artinya apa? Kita menemukan orang bukan menolak, dia belum mengerti aja. Ya. Gitu loh. Dia Oke. belum mengerti aja. Cuma bagaimana cara masuk ke mereka, itu tadi gitu loh. Nah, selain identifikasi, nah, ya kita buat rencana kecil lah ya, ngobrol dulu, ya kan, atau misalkan ngajak diskusi dulu, jangan langsung to the point, bisnis AFC ini bagus, ini ya apa ya, sekarang ini media informasi sudah sangat luas, virus-virus itu yang negatif itu udah banyak dibandingkan positifnya, pasti gitu loh. Meskipun mengatakan bahwa ini adalah multi level terbaik, AFC bagus dan sebagainya, mereka sudah apa namanya terreset otaknya bahwa semua bisnis sama aja. Artinya kita berhadapan dengan orang yang belum mengerti. Nah, kita bagaimana berusaha orang ini biar mengerti, seperti itu konsepnya. Mau kita paksakan kayak profesor sekalipun kita ngejelasin bla 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 segala macam, kita sudah di bloknya, pasti itu. Udah di bloknya. Nah, malahan kita semakin serang, malah dia akan berpikir ya udah gitu loh. Nah, kamu nggak bisa paksa saya, malah di blok lagi dia. Nah, itu penting. Nah, jadi saya harus tentukan target, kemudian saya harus identifikasi dulu, ngobrol dulu saya ini. Ngobrol dulu, diskusi dulu, saya cari dulu seperti apa, kemudian saya baru buat rencananya di sana. Nah, jadi seperti itu. Setelah saya sudah tahu, kemudian saya buat rencana, setelah itu saya langsung prospecting. Baru saya cerita AFC. Itu yang sering saya lakukan. Nggak pernah langsung saya cerita, ada bisnis bagus, AFC begini, nggak pernah saya. Nggak pernah seperti itu. Nah, nggak pernah. Sekalipun itu teman dekat saya ya, nggak pernah. Nah, pasti saya ajak diskusi dulu, ajak ngobrol dulu gitu loh. Takutnya gini, ketika kita ceritakan langsung to the point, momennya nggak pas. Sehebat apapun diri kita, sepintar apapun diri kita, yakin kita ini ingin memberikan edukasi kepada mereka. Ketika momennya nggak pas, mentah juga, mentah juga, mentah juga. Jadi, nah itulah tadi. Nah, terus kemudian mensiasatinya bagaimana dengan hal seperti itu. Nah, ya akhirnya apa? Kita kemudian mencoba ya berusaha untuk membuat energi kita ini seolah-olah hanya pemberi informasi saja. Jadi kita nggak down, nggak langsung kita apa ya, waduh ditolak saya gitu loh. Nggak seperti itu. Jadi balik back to niat. Niatnya apa di awal? Biar kita nggak punya beban, Kalau saya niat saya, kalau memang dia pebisnis, dia jadikan partner saya ya Allah. Ya Tuhanku, saya bilang jadikan partner saya yang terbaik. Dan itu selalu saya doakan. Saya nggak bisa cari-cari orang, nggak bisa. Cuma saya berusaha bagaimana Tuhan itu membawakan orang-orang terbaik datang kepada saya. Sama seperti makanan cicak kan nyamuk, kan nggak bisa terbang tuh cicak. Terus bagaimana gitu loh cicak supaya makan nyamuk? Yang akhirnya kan nyamuk sendiri yang datang kepada cicak. Cicak hanya bergerak sedikit langsung ditangkap seperti itu. Nah, jadi saya mencoba mengilustrasikan yang sederhana supaya saya bisa ya menjadikan energi itu positif diri saya. Nah, ketika ada orang menolak, saya ingat apa yang disampaikan Dr. Luigi, ketika mereka menolak, Pak, Bapak sudah jelasin, apalagi bisnisnya, Bapak yakini bahwa itu bukan rezekinya, Pak. Bapak jangan mengeluh bahwa itu bukan rezeki Bapak. Salah katanya kebalik. Itu bukan rezekinya, Pak. Bapak udah ngerasain manfaatnya produk. Ya kan? Yang kemarin katanya sakit, sekarang sehat. Kan rezeki itu katanya. Terus Bapak ngerasain uangnya di AFC seperti apa. Kan rezeki Bapak. Ketika ada yang mereka menolak bisnis ini, Pak, maka itu bukan rezekinya, Pak. Seperti itu. Itu yang selama ini yang saya duplikasi dari Dr. Luigi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ketika sudah lagi prospek nih ya, coba menggali kebutuhan target Anda. Gali kebutuhannya apa? Kalau memang ada permasalahan keuangan, saya sih lagi jalan di bisnis ini. Apa tuh masalahnya? Yang tadi saya cerita. Lumayan lah duitnya sih. Ya.
kalau misalkan apa namanya mau mencoba di sini, ayo sama-sama. Ya, saya seolah-olah sama kehidupannya seperti dia gitu loh saya. Saya nggak menunjukkan bahwa oh saya pintar, saya cerdas, enggak gitu. Ya saya selevel aja sama dia. Ya udah, ayo bilang kita kerjain bareng-bareng. Kemarin sekarang bonusnya segini. Lumayan juga. Ya alhamdulillah lah. Jadi hal yang sederhana. Ya kalau memang kebutuhannya untuk sakit misalnya gitu kan, untuk supaya sembuh gitu kan. Ya kita coba untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan tentang kesehatan. Kalau nggak butuh bisnis bagaimana? Nggak usah ceritain, ngapain? Buang-buang energi. Iya, buang energi. Itu makanya kita dilarang menjadi intimidator di lapangan, tapi seorang edukator. Ya, seperti itu. Nah, itu selama ini. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah lakukan edifikasi. Nah, edifikasi ini sangat penting teman-teman ya. Nah, jadi saya berharap kenapa tadi Bu Rita singgung tentang masalah tim, support system. Jadi hari ini gitu loh. Mungkin saya membahasakannya agak sedikit lebay lah. Saya ini kacungnya teman-teman semua gitu loh. Jadi teman-teman butuh saya ready siap bantu gitu loh. Sama ketika saya ngobrol dengan Dr. Luigi, Pak Sulaiman, aku kacung you katanya. Aku nggak akan mendapatkan uang ataupun feedback kalau kamu nggak jalan. Seperti itu. Ini kita harus sama-sama bersinergi, Pak. Bapak butuh saya butuh Bapak. Ayo, saya bilang kita terapkan, Pak. Tapi yang jujur, Pak, yang amanah. Ya kan? Yuk kita kerjakan sama-sama. Bapak butuh saya, Bapak telepon saya. Ya kan? Ada terkendala di lapangan, Bapak kontak saya. Selalu seperti itu. Nah, jadi leader di atas kita itu akan terus membantu. Nah, dan nggak boleh pilih kasih. Nggak boleh. Gitu loh. Nah, kenapa saya coba untuk membuka diri saya hari ini, malam ini? Karena mungkin ada yang belum kenal, ya kan, selama ini. Orang-orang di awal sudah mulai terbentuk tuh, dan memahami karakter Subes seperti apa. Karena saya di tim Subes ya, di tim Jambi itu. Seperti itu. Jadi, teman-teman jangan sungkan, jangan ragu, WhatsApp pribadi saya jika ada kendala di lapangan. Mudah-mudahan dengan pihak ketiga yang sudah diidentifikasi, itu bisa melancarkan apa namanya ya niat Bapak Ibu untuk membantu teman-teman bisa closing di lapangan seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Nak. Ada yang tanyakan? Ya, Assalamualaikum Pak. Saya Edo Pak. Ya. Oke. Begini, tadi saya tertarik dengan yang tadi masalah no cross lining tadi Pak. Ya. Beberapa waktu ini saya mencoba untuk memperluas belajar memperluas jaringan ini dengan live di TikTok. Ya. Nah, sebelum saya live, biasanya saya mencari tahu dulu atau melihat dulu orang-orang live di TikTok dengan produk yang sama kita jalankan. Nah, Oke. ini kan tentunya di luar dari tim kita, Pak. Oke. Iya kan? Dan kita banyak belajar juga sebetulnya dari mereka-mereka yang sudah menjalani live TikTok ini dari kita. Dan kita bisa juga, apakah itu termasuk cross lining, Pak? Atau diperbolehkan, Pak, atau tidak, Pak? Oh, gitu. Itu Iya. gini ya. namanya untuk menggali pengetahuan ataupun kita untuk mengupgrade diri kita, itu diperbolehkan, Pak. Yang tidak diperbolehkan adalah curhat permasalahan, Pak. Seperti itu. Baik. Ya, curhat permasalahan, ya kan, curhat permasalahan, karena itu memang tidak boleh, Pak. Nah, saya sendiri, saya kadang ada sharing sama TikToker ya, TikTok. Saya masih Japrian, Pak, masih Japrian. Saya pengen belajar TikTok nih, saya bilang gitu. Ya, karena selama ini offline, ya kan. Saya ngerasain offline capek juga, Pak. Ya, jujur, Pak, jujur. Ya, manusiawi, Pak ya. Saya juga manusia biasa, harus ke sana kemari atau yang lainnya. Saya bilang, oh begini, seperti itu. Ya ternyata di dunia zaman sekarang ini sudah menyebar informasi dunia digital, memang harus dimanfaatkan digital. Makanya Pak Jo ada pelatihan digital, Pak Jo ya, pelatihan digital untuk teman-teman bisa maju di TikTok ataupun di Facebook dan sebagainya. Karena ada salah satu contoh
beliau adalah Herti Sitorus dari Medan yang menjalani hanya di Facebook saja, teman-teman. Dan dia mencapai income selama 2 tahun itu 15 miliar. Hanya di Facebook saja. Dan strateginya itu dikasih tahu ketika awal di Grand LOP yang ada di Jakarta, saya mendengar langsung bagaimana cara dia berkomunikasi di FB seperti itu. Nah, jadi di TikTok tidak ada salah, Pak. Justru sebenarnya itu salah satu bentuk mengupgrade diri kita untuk mengembangkan jaringan bisnis kita sendiri dengan cara tadi masuk di semua lini, Pak ya. Nah, jadi karena itu nggak terjangkau. Kayak saya dengan Pak Jo nggak kenal Pak dulu, Pak. Nggak kenal. Upline saya kenal dengan Pak Jo di TikTok. Seperti itu. Nah, di TikTok, kemudian saya menggali Pak Jo yang pada akhirnya saya cocok dengan bisnis AFC ini, ya sudah saya jalankan. Karena dulu pemahaman saya tentang sebuah perusahaan tuh asal legalitasnya lengkap, dulu saya percaya Pak. Dulu. Nah, yang pada akhirnya perusahaan tuh lama-lama hilang juga. Produknya bagus tapi prosesnya nggak bagus. Nah ini jadi apa ya, lagi Asia bisnis, tiba-tiba ya kita perusahaannya hilang. Nah yang jadi catatan penting adalah ternyata ketika perusahaan itu sudah masuk bursa efek Jakarta atau bursa efek Indonesia, maka termasuk perusahaan kaya, perusahaan kuat. Dulu perusahaan saya tidak terdaftar di bursa efek Jakarta, apalagi Indonesia. Makanya ada sistem poin Pak. Jadi multi level yang miskin ya, dengan konsep namanya poin Pak. Kalau misalkan poin ini pun harus imbang kiri kanan dapat poin sekian gitu kan. Nah sebenarnya untuk menutupi kekurangan daripada ingin keuntungan perusahaan itu sendiri Pak. Itu yang saya tahu. Nah di AFC ini tidak menemukan itu saya Pak. Tidak ada poin kiri kanan, nggak ada. Jadi murni plus semuanya diberikan uang semua. Jadi nggak apa-apa Pak Edo menggali informasi ataupun bisa ngobrol untuk meningkatkan kualitas diri kita, nggak apa-apa, itu dapat ilmunya. Seperti itu Pak Edo ya. Cuma yang curhat masalah-masalah intern di dalam itu nggak boleh. Oke Pak, itu bakal tetap jadi rahasia kita saja ya Pak. Iya betul. Seperti itu. Oh lihat, jadi sekali lagi no cross lining adalah curhat atau ngomongin tentang tim kita, tentang jaringan ya, tentang bonus, tentang macam-macam kepada orang yang tidak satu jalur atau tidak satu garis sama kita. Udah itu aja. Kalau yang lain boleh tanya mungkin produk ya kan. Ya kan mungkin ada minta testimoni, mungkin enggak apa-apa. Saya kan juga sering sama tim yang lain juga. Semarang saya kan kebetulan kan beberapa kan teman sendiri, udah teman sendiri tapi cross line ya kan. Betul. Enggak apa-apa, masih kontak tapi tidak membicarakan internal dari tim, itu aja sih. Itu. Jadi tidak membicarakan itu aja. Ya kan bonusku segini, kamu bonusmu berapa? Ya kan jaringanku segini nih, jaringan berapa? Lah itu yang enggak boleh. Contohnya kayak gitu, Pak. Lah itu yang enggak boleh. Ya kan? Lah aku segini, kamu gimana jaringannya? Lah itu kepada yang tidak satu garis lah itu enggak boleh. Itu maksudnya no cross lining adalah membicarakan internal ya, internal tim kepada orang yang tidak sejalur atau tidak satu tim dengan kita. Udah itu aja. Tapi di luar itu boleh, kita kan berteman kan ya dengan banyak orang ya. Kita belajar dengan banyak orang juga, banyak leader kan, enggak masalah. Asal tidak membicarakan jeruan-jeruan. Nah, itu aja. Kuncinya itu aja. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini udah sangat membantu kita juga, Pak, untuk memahami no cross lining ini. Tadi soalnya belum kebayang apa yang disebutkan tadi, Pak. Thank you, Pak ya. Oke, siap Pak Edo ya. Nah, Pak Edo jadi jalurnya siapa, Pak Edo? Jalurnya Pak Jo juga ini. Oh, Pak Jo juga dari No Hope ya. Iya, luar biasa. Oke, sukses Pak Edo ya. Amin, Pak, amin. Siap, kita pokoknya saling sharing-sharing ya Pak. Saya juga sudah ada teman-teman yang mau untuk mendalami live seperti apa, saya sudah buatkan grup khusus ya. Karena di situ kan nanti bisa diskusi, karena saya juga kebetulan praktisi dan sudah saya praktekkan, dan memang potensi dari online itu luar biasa. Memang untuk awal-awal terutama teman-teman ya, teman-teman yang baru join, baru ini kan untuk muter ke sana sini kan pasti butuh biaya personal ya kan. Nah, saya syaratkan di awal-awal saja, di awal-awal untuk menemukan orang yang tepat ya kan, bisa lewat live TikTok. Cuma memang yang paling ampuh, paling tinggi closingnya adalah orang yang trust dengan kita. Oke, kuncinya trust.
Kalau orang tersebut trust dengan kita, teman-teman, walaupun jauh, kita ajak dia gabung di AFC, mereka percaya sama kita, itu ikut tanpa harus ketemu. Kuncinya adalah di trust. Jadi bagaimana kita bisa membuat orang tersebut atau calon prospek adalah trust kepada kita, karena orang itu join karena kita, bukan cuma karena produk atau karena produk atau bisnis yang lain-lain ya, tapi karena kita. Jadi pertanyaannya, kita bisa dipercaya nggak sama orang tersebut? Nah, itu aja. Ya, itu seperti itu. Kalau di dunia online ada yang namanya personal branding ya, karena branding personal tuh sangat penting sehingga kita punya perbedaan dengan yang lain. Jadi personal branding kita harus kuat. Sehingga kita punya karakter, kita punya pencapaian juga, jadi orang trust sama kita. Nah, kuncinya di situ sih, teman-teman. Untuk mendapatkan trust-nya. Ya, yang penting ini ya teman-teman ya, di bisnis ini ada 2 calon prospek kita. Pertama, produk kita kan bermanfaat untuk masalah kesehatan teman-teman ya. Yang kemudian, boleh kita prospek juga mereka yang ingin merubah nasibnya di sini teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ada 2 prospek yang saya pisahkan. Mereka yang hanya butuh produk saja untuk konsumsi untuk kesehatannya. Yang kedua, mereka yang merubah nasibnya di sini. Ya, itu yang saya buka ke mereka. Jadi ketika ada teman-teman yang bertanya tentang diamond, tentang mereka mobile stokis atau apa, saya terkadang saya tanya, uangnya ada apa enggak? Percuma saya jelasin panjang lebar. Ya, kalau hanya sekedar ingin tahu aja. Lebih baik waktu saya manfaatkan untuk yang lain. Iya, seperti itu. Nah, jadi saya tidak pernah melanjutkan pembicaraan terlalu serius kan, untuk membuka apa itu mobile stokis. Nggak ada. Jadi saya coba untuk ngerem, nggak memaksakan. Ya udah, karena bisnis kita ini menggunakan feeling juga sih. Feeling ya, kayaknya orang ini seperti ini gitu kan. Feeling. Boleh gunakan feeling kita, boleh. Kalau kita mau paksakan juga ya nggak akan sesuai dengan harapan sih. Seperti itu sih yang saya alami selama ini. Jadi kita gali dulu, identifikasi juga. Bahkan kalau sudah nyambung, obrolannya nyaman, selalu saya tanya, kalau kamu ingin tahu tentang mobile stokis, uangnya ada nggak? Iya. Ini loh kalau mobile stokis nantinya. Itu selalu seperti itu. Jadi baru saya open mindset bagaimana keuntungan mobile stokis. Nah, seperti itu. Intinya tidak ada yang saya rahasiakan, cuma ketika kelasnya di mobile stokis, ya saya akan lakukan benar-benar maksimal supaya produknya itu terjual dan laku. Alhamdulillah Bu Rita sudah 4 kali reload. Ini mau belanja lagi yang kelima nih teman-teman. Wah, luar biasa nih.